Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Citra Lestari dari kelas 1A1 ingin mempresentasikan tentang makhluk hidup dalam ekosistem alami. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Nah, berikut adalah organisasi ekosistem. Yang pertama ada populasi. Populasi merupakan sekelompok makhluk hidup dari spesies pada tempat dan waktu yang sama. Yang kedua ada komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi dari tumbuhan dan hewan yang hidup bersama pada lingkungan yang sama pula. Dan yang terakhir ada habitat. Habitat yaitu tempat tinggal suatu makhluk hidup. Populasi ruang dan waktu. Ciri-ciri populasi yang pertama, kepadatan atau kerapatan populasi, yang kedua pertumbuhan populasi, yang ketiga potensi biotik, yang keempat komposisi genetik, dan yang terakhir adalah distribusi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan populasi. Yang pertama ada natalitas. Natalitas yaitu adanya kelahiran yang menyebabkan bertambahnya jumlah individu. Mortalitas yaitu terjadinya suatu kematian atau punahnya individu karena kekurangan sumber makanan, penyakit, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir ada migrasi. Migrasi yaitu keluar dan masuknya populasi yang sama. Kepadatan populasi karena akibat kepadatan naik. Yang pertama ada akibat ekologi, yaitu dampak dalam waktu singkat. Misalnya penekanan kelahiran, kelangsungan hidup, dan pertumbuhan populasi, dan terjadinya migrasi. Dan yang kedua akibat evolusi, yaitu dalam waktu lama. Kepadatan populasi sama dengan jumlah individu atau satuan luas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan populasi, yang pertama ada natalitas, migrasi, kepadatan populasi, emigrasi, dan mortalitas. Pertumbuhan populasi. Ada dua pola pertumbuhan populasi. Yang pertama ada pola pertumbuhan eksponensial. Nah, seperti gambar tersebut dijelaskan, N-nya itu sama dengan jumlah individu dan W-nya itu sama dengan waktu. Nah, yang kedua ada pola pertumbuhan sigmoid. Nah, pada gambar tersebut dijelaskan N-nya itu sama jumlah individu dan W-nya itu sama dengan waktu. Dijelaskan juga pada gambar ada tekanan lingkungan, potensi biotik, dan daya dukung alam. Distribusi atau penyebaran organisme. Dispersi yaitu penyebaran individu dalam populasi. Yang pertama, random atau acak atau teratur. Yang kedua, reguler atau uniform, seragam atau teratur. Yang ketiga ada aggregate atau mengelompok. Dispersal yaitu penyebaran pindahan organisme. Yang pertama ada imigrasi, yaitu masuknya individu dalam populasi. Yang kedua ada emigrasi, yaitu keluarnya individu dalam populasi. Dan yang ketiga ada migrasi, yaitu masuk dan keluarnya individu dalam populasi. Nah, penyebaran umur. Yang pertama ada populasi meningkat, yang kedua populasi stabil, dan yang ketiga ada populasi menurun. Komunitas. Komunitas adalah beberapa kelompok makhluk hidup bersama-sama dalam suatu tempat yang bersamaan. Contoh populasi semut, kutu daun, dan pohon tempat mereka tinggal membentuk suatu komunitas. Ada perubahan komunitas.
Perubahan komunitas yang sesuai dengan perubahan lingkungan yang terjadinya akan berlangsung terus sampai pada suatu saat terjadi suatu komunitas padat. Komunitas padat ini disebut komunitas klimaks. Nah, berikut adalah contoh atau gambaran komunitas air tawar. Dan yang bawahnya itu ada contoh atau gambaran komunitas hutan hujan tropis. Nah, penggolongan populasi dalam komunitas. Yang pertama ada produsen. Produsen yaitu suatu jenis makhluk hidup hijau daun yang bisa merubah energi surya menjadi energi kimia dengan jaringannya seperti pohon, rumput, dan sebagainya. Yang kedua ada konsumen pertama. Konsumen pertama yaitu makhluk herbivora, suatu organisme pemakan tumbuhan seperti sapi, kerbau, dan sebagainya. Yang ketiga ada konsumen kedua. Konsumen kedua yaitu organisme pemakan herbivora seperti harimau, ular, dan sebagainya. Yang keempat ada konsumen jenis ketiga yaitu karnivora, suatu organisme pemakan karnivora. Yang kelima ada parasit, yaitu organisme yang memakan makanan yang dicerna oleh organisme lain sebagai tempat hidupnya seperti benalu, jamur, dan sebagainya. Yang keenam ada pemakan bangkai, yaitu organisme yang hidup dari kotoran hewan atau tumbuhan yang sudah membusuk. Dan yang terakhir ada pengurai, yaitu mikroba yang menguraikan organisme atau sampah organik menjadi zat kimia atau energi ke lingkungannya dan diserap kembali oleh makhluk hidup. Ekosistem terbentuk menjadi dua. Yang pertama, ekosistem alami. Ekosistem alami dapat terpengaruh antara lain yang pertama pengaruh geografis, yang kedua angin, yang ketiga arus laut, dan sebagainya. Yang kedua, ekosistem dapat dibuat oleh manusia. Yang pertama, ekosistem kebun, yang kedua sawah, yang ketiga ladang, dan lain-lainnya. Dan ada juga komponen ekosistem. Yang pertama, lingkungan biotik, yaitu terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, organisme lain. Dan yang kedua, lingkungan abiotik, yang terdiri dari cahaya, suhu, air, oksigen, topografi, dan tanah. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya yaitu ekosistem adalah kesatuan komunitas dengan lingkungannya yang membentuk hubungan timbal balik. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya sangat erat dan saling ketergantungan karena makhluk yang satu membutuhkan bantuan makhluk lain. Makhluk hidup membutuhkan lingkungan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, lingkungan juga membutuhkan makhluk hidup dalam kelangsungan hidupnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.